Rekan-rekan, kita lanjut edisi memberi masukan kepada pemerintah karena sekali lagi kita masih di barisan pendukung Pak Prabowo. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya kita tetap harus menjaga kredibilitas Pak Prabowo sebagai sosok yang kita dukung gitu. Sehingga nanti dalam perjalanannya target-target yang sudah dibicarakan tentang pencapaian ke depan atas sebuah negara yang baik itu bisa terlaksana. Jadi tidak asal ngomong gitu kan, parameternya terukur dan sebagainya. Nah, ini beberapa hari ini kan masih terus ramai karena statement-statement Pak Prabowo sendiri gitu, seperti rasa keadilan untuk anak-anak koruptor kalau asetnya dirampas negara, atau kalau nggak mau pakai bahasa merampas, ya asetnya disuruh kembalikan saja lah gitu. Nah, ini kaitannya dengan undang-undang perampasan aset yang sudah ditunggu sejak zaman Pak Jokowi. Jadi kalau ini dimentahkan, apalagi statement itu kan seolah-olah Pak Prabowo melindungi koruptor gitu. Memberi angin segar lagi untuk itu dilanjutkan gitu. Artinya budaya mengkorupsi ini mau dilegalkan apa seperti itu. Nah, Pak Yusril juga ada statement yang mengatakan Pak Prabowo melihat dari sudut kemanusiaan kalau menyangkut dengan tentang hukuman mati kepada koruptor. Terus dua-duanya jadi mentah semua ini kan gitu. Bagaimana mereka bisa jera kalau itu tidak dilakukan hukuman-hukuman yang nyata seperti itu. Di Tiongkok aja suami, istri, anak ditembak di depan umum aja masih ada yang korupsi. Apalagi kalau kita pakai rasa kemanusiaan dan sebagainya. Waktu mereka ngembat uangnya rakyat, uangnya negara, mereka nggak pakai rasa kemanusiaan, Pak. Orang mau melarat gara-gara mereka korupsi duitnya, mereka nggak pernah peduli tentang itu. Jadi itu harus saya pikir secara umum Pak Prabowo pasti tahu lah. Cuma mungkin akan ada tekanan politik atau harus nggak ngegas duluan, nunggu jeda waktu lagi dan sebagainya gitu. Cuma salahnya karena dari awal Bapak pidato itu tentang pemberantasan korupsi. Nah, alat yang paling efektif yang belum dicoba itu adalah undang-undang perampasan aset. Nah, kalau itu nggak dijalankan, kebetulan ada statement melonggarkan, ini yang membahayakan. Jadi itu tolong tidak dicabut dari statement awal sejak Bapak kampanye dan pidato di pelantikan kenegaraan kemarin. Yang berikutnya adalah masalah IHSG. Kemarin Bapak juga statementnya bocor di pasar bahwa tidak terlalu penting IHSG itu. Masa Bapak sebagai kepala negara membuat statement seperti itu? Dunia ini kan sudah tahu kita ada begitu luar biasanya diperhatikan investor, dampak yang luar biasa terhadap naik turunnya bursa saham itu. Karena kan orang-orang kaya, bisnismen besar-besar ini kan mainnya memang semuanya di saham. Saya pikir Bapak juga main di saham lah, mungkin adik Bapak dan sebagainya atau keluarga. Lihat aja sekarang Trump seperti itu, agak gegabah, ugal-ugalan, ribuan, 82.000 triliun hilang dalam 24 jam. IHSG sekarang bocornya berapa? Saya baca tadi katanya hartanya Prayogo Pangestu sudah susut 600 triliun. Sudah ada yang sudah menjual, pada dilarikan keluar dan sebagainya. Ini kan pasti mempengaruhi. Belum lagi soal dolar dan sebagainya. Saya bukan ekonom lah, tapi sedikit banyak kita mengikuti karena itu pasti dampaknya ke bawah. Nah, yang lain itu tentang perumahan rakyat. Perumahan rakyat juga menjadi pembicaraan di medsos, di mana-mana. Kemarin gembar-gembor mau bangun 3 juta. Katanya malah waktu itu dijanjikan gratis. Terus bergeser kepada tidak pakai DP. Nah, sekarang yang beredar terakhir, kalau mau dapat rumah bantuan bersubsidi itu harus bergaji minimal 12 sampai 14 juta.
Ini jadi UMK kita itu Pak, yang ada itu 2 sampai 5 juta. Jadi kalau gini nih harapan buruh mendapat perumahan, orang-orang di bawah ini yang ngimpi saja sudah 14 juta itu gajinya manajer kelas menengah di perkotaan, ya kan? Paling tidak kalau perusahaan besar ya mungkin supervisor lah gitu. Jadi kan ini Bapak memberi apa ya? Memberi PHP aja gitu. Ini hati-hati lagi, karena dari awal waktu habis pelantikan kan Menteri Perumahan Rakyat, Marwara itu kan menggok-bengok waktu itu sudah saya protes. Jangan terlalu ngegas, nggak gampang urusan pekerjaan yang Anda belum pahami kan gitu. Dan sekarang kan terbukti. Nah, ini bahayanya apa? Semua dicatat. Karena kalau Bapak pidato itu kan semuanya menggebu-gebu. Seolah-olah besok harus jadi gitu. Ini makan bergizi gratis saja Bapak tahu ini berantakan di lapangan. Itu kalau nggak diselesaikan seperti yang saya sampaikan, di mapping ulang saja supaya tidak berantakan. Jadi mungkin Indonesia Timur dulu yang dikasih dan sebagainya. Jadi nggak usah terlalu meluas tapi nggak tertangani. Belum lagi yang nangani itu satu dapur itu investasinya 3 miliar. Kenapa nggak dikasihkan ibu-ibu di sekitar sekolah aja per 100 bungkus? Itu lebih simpel, jadi ngontornya nggak perlu pakai jenderal bintang 2 itu dan sebagainya. Dikasihkan ke kepala sekolah aja selesai itu kan. Nanti di random ngeceknya seperti apa. Yang kayak gitu Bapak harusnya tahu lah atau lupa gitu. Nah, yang lain tentang kebebasan impor. Kita itu sejak zaman Pak Jokowi kemarin itu kan ada TKDN Pak. Nah, kalau Bapak bebaskan impor, ini yang mana dibebasin? Apa tidak mempengaruhi terhadap target itu? Gitu. Itu kan jadi nanti apa ya? Jadi blunder juga nanti pada akhirnya. Kami ini sebenarnya di tingkat seperti saya lah ya. Saya kan bukan pegawai negeri, bukan orang politik, bukan mengharapkan jabatan, nggak ada urusan sama saya. Saya ini cari usaha cari makan dari usaha kecil-kecil ya kelas UMKM atau apa yang bisa kami jalani gitu. Yang penting bisa makan dengan kehidupan sederhana sudah cukup. Tapi karena di 10 tahun terakhir saya terlibat di dalam kegiatan medsos yang sedikit menyerempet ke politik, ya akhirnya kan tidak bisa dihindari karena saya punya YouTube dan sebagainya sehingga ya saya berhak ngomong, memberi masukan. Saya masih percaya Bapak bisa berhasil itu. Tinggal sampai kapan kami mendukung ini. Gitu. Setahun ini apakah cukup atau harus 2 tahun atau sampai kapan? Tapi untuk 5 tahun kalau programnya jungkir balik seperti ini, mungkin tahun pertama saja Bapak harus dikoreksi. Jadi tidak bisa karena bagaimanapun kami terbawa karena Pak Jokowi. Ya kalau kami salah pilih pada akhirnya memang Bapak tidak mampu sebagai Presiden Republik Indonesia, harusnya Bapak mundur saja kan gitu. Daripada omon-omon terus gitu kan. Nah, ada statement yang Bapak selalu katakan mengambil dari statementnya almarhum Profesor Shahid Habiq. Ikan busuk itu dimulai dari kepala. Nah, ini hati-hati Bapak. Jadi jangan sampai yang busuk itu duluan Bapak gitu. Karena kepalanya kan Bapak sekarang sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau Bapak yang busuk, negara ini jadi busuk semua gitu. Jadi apa yang kita cita-citakan nggak pernah dapat itu nanti. Melayang begitu saja kayak layang-layang putus. Jadi yang kita dengerin tiap hari retorika saja gitu. Tapi nggak bisa kerja. Yang dirasakan di rakyat ini adalah hasil dari sebuah keputusan besar jangka panjang yang ada di tangan Bapak. Danantara dan sebagainya itu saja masih banyak diintip orang. Gitu. Itu bagaimana Danantara yang tidak perlu diaudit dan sebagainya katanya. Saya sih tidak terlalu pusing sama itulah, itu urusan terlalu besar buat kami yang di bawah ini. Tapi karena itu program yang Bapak buat, itu harus menunjukkan hasil. Ya mungkin tidak bisa besok, karena Bapak juga baru masuk ke 7 bulan kan. Saya bilang sama kawan-kawan, ya sabar dulu lah, nggak bisa diponis sekarang bahwa Pak Prabowo gagal atau kurang greget dan sebagainya. Bapak harus ingat tuh,
Jadi target pertumbuhan ekonomi 8% itu itu Bapak harus jaga, karena kalau menurut saya tidak bisa dicapai dalam tahun pertama, tahun kedua Bapak memimpin. Itu bisa kecapai di penghujung tahun, periode 5 tahunan Bapak memimpin, itu sudah luar biasa. Karena kalau tidak salah saya, pertumbuhan paling tinggi pernah di 7,13 saja. Yang lainnya itu kita itu di bawah rata-rata 5. Di luar inilah ya, dulu Pak Soeharto mungkin pernah 9 kalau nggak salah, tapi saya lupa tahunnya. Nah, ini bukan kerjaan gampang, apalagi Bapak sekarang ditimpa dengan isu global yang seperti ini. Hati-hati. Jadi sekali lagi, hati-hati, karena Bapak seorang presiden, bukan ketua Satpol PP. Jadi kalau ngomong itu pasti dipegang orang. Gitu. Jadi ada volatilenya nanti. Jadi letupan-letupan dari gema Bapak bicara, statement, pidato, dan sebagainya itu akan ditangkap oleh rakyat. Kalau oposisi sudah pastilah, mereka kan cari kelemahan Bapak. Sekarang sudah banyak, saya lihat di medsos itu yang mulai menyerang Bapak. Tiba apa-apa, jadi itu ditanggapi saja dengan tenang. Kalau yang baik ya harus dicamkan baik-baik untuk bisa diambil sebagai masukan. Sama seperti yang saya lakukan sekarang, saya tidak akan pernah berpaling untuk terus mendukung Bapak sebagai presiden yang saya pilih. Tapi ya saya punya waktu untuk sampai kapan saya mendukung di dalam ruang itu. Dalam koridor waktu itu saya akan terus memberi masukan, dan saya terus meluruskan kalau ada hal-hal yang saya anggap itu melenceng dari janji-janji kampanye yang pernah Bapak ucapkan. Jadi begitu saja sementara. Terima kasih. Semoga kita sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum.